kakek itu menyuruh CEO wanita mencicipi semangkuk mie daging sisa miliknya. Awalnya sang wanita agak jijik, tapi begitu suapan pertama masuk ke mulut, ia langsung terkejut karena rasanya begitu lezat. Ia pun tanpa ragu mengambil mangkuk dan melahapnya. Selesai makan, ia bahkan ingin tambah semangkuk lagi. Namun sang kakek mengatakan, ia hanya punya setengah mangkuk sisanya. Karena mie itu dibuat oleh seorang pria, yang tak ia duga adalah calon suaminya di masa depan. Dan saat itu pria itu sedang keliling kota mencari dirinya dengan membawa foto. Tak lama kemudian, sang wanita mendapat telepon dari ibunya, yang mengatakan calon suaminya sudah tiba di rumah. Wanita itu langsung ingin menolak perjodohan itu. Namun sang ibu langsung menutup telepon. Akhirnya, mereka berdua resmi menikah dan mendapat buku nikah. Tapi sebelum pria itu sempat berbahagia, wanita itu sudah lebih dulu berkata jujur, bahwa pernikahan ini hanya untuk menenangkan keluarganya. Lalu ia melarang pria itu mengungkap hubungan mereka kepada siapapun, dan memerintahkan pria itu mencari pekerjaan sendiri. Sementara ia sibuk mencari pria pembuat mie untuk menyelamatkan restoran keluarganya yang hampir bangkrut. Tanpa ia tahu, pria di hadapannya itu adalah orang yang sedang ia cari. Dan lebih mengejutkan lagi, pria itu adalah koki legendaris yang dikenal sebagai dewa masak. Tapi di hari pertama turun gunung, pria itu hampir mati kelaparan di pinggir jalan. Bahkan pernah dihina oleh sang CEO wanita. Karena tak punya pilihan, ia melamar kerja di sebuah restoran. Tanpa disangka, restoran itu ternyata milik sang istri. Begitu mereka bertemu, keduanya sama-sama kaget. Namun sang wanita malah mengira pria itu mengikutinya, dan langsung menyuruhnya berhenti berhalusinasi. Tapi pria itu menyuruhnya bicara pelan, lalu menjelaskan bahwa bos restoran sangat galak. Dan kalau ketahuan ngobrol, semua gaji akan dipotong. Ia pun menyuruh sang istri untuk segera kerja. Tanpa tahu kalau wanita itu pemilik restoran. Kabar tentang karyawan baru pun sampai ke telinga kepala koki, yang langsung ingin mempermalukan pria itu. Ia memberikan sebongkah tahu dan menyuruhnya mengukir. Tapi pria itu menganggapnya terlalu mudah, dan langsung mengambil sebatang lobak. Tak butuh lama, ia berhasil mengukir bunga cantik dari lobak tersebut. Ia bahkan menuangkan air panas ke atas ukiran itu, hingga membuat ratusan kupu-kupu tertarik mendekat. Melihat itu kepala koki terdiam, namun tetap menyuruhnya membersihkan toilet. Tiba-tiba pelayan datang dan melapor. Ada pelanggan yang komplain makanannya tidak enak. Kepala koki bukannya minta maaf, malah marah dan siap berkelahi. Tapi begitu melihat siapa pelanggan itu, ia langsung diam. Karena ternyata yang datang adalah kepala koki restoran mewah pesaing, yang sengaja datang membawa plakat untuk menantang adu masak. Yang kalah harus mengganti papan nama restorannya. Sang CEO wanita yang ingin melihat kemampuan kepala koki, memutuskan untuk diam dan tidak ikut campur. Pertandingan pun dimulai. Masakan yang dilombakan adalah tumis daging cabai hijau. Siapa yang mendapat suara terbanyak akan menang. Masing-masing pun selesai memasak. Dan saat hasil diumumkan, kepala koki restoran sang CEO tidak mendapat satu suara pun. Pesaingnya pun menuntut mereka segera mengganti nama restoran. Di saat semua kebingungan, pria itu tiba-tiba maju dan mengatakan, ia bisa memenangkan restoran kembali. Semua orang terkejut. Tapi begitu tahu ia hanyalah tukang bersih-bersih, mereka malah mengusirnya. Tapi pria itu bersikeras menantang, dan menambahkan taruhan, jika pihak lawan kalah. Semua taruhan dibatalkan. Pihak lawan pun setuju. Tema masakan selanjutnya adalah ikan. Pria itu menepuk talenan, dan ikan langsung melompat ke udara. Dalam sekejap, ia memotong ikan menjadi irisan tipis. Namun saingannya tak mau kalah. Dengan sekali pukulan ringan, ia berhasil melepas tulang ikan hanya dengan kekuatan dalam, dan menarik seluruh duri keluar dari mulut ikan. Melihat itu pria itu mulai tertinggal. Beberapa koki mulai mencibir dan khawatir pria itu mempermalukan restoran. Tapi ia tetap fokus memasak. Tak lama kemudian, keduanya menyelesaikan hidangan ikan mereka. Namun begitu saingannya melihat hidangan pria itu, matanya langsung terbelalak.